Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Jumat pekan ketiga Paskah 6 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bernadetta Devia dari Paroki Maria Diangkat ke Surga Leli Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Yesus berkata, "Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Makanan sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Keadaan tanpa makanan membuat manusia kelaparan, lemah, ringkih, mudah sakit, bahkan masuk dalam kematian. Karena kelaparan, orang bisa menjadi lupa akan ajaran Tuhan, mendorong orang untuk mencuri, untuk mengambil hak orang lain. Inilah mengapa Yesus memberikan dirinya sebagai makanan. Disinilah Yesus menguatkan kita, memberikan kekuatan baru. Yesus tidak menghendaki kita lemah, ringkih, bahkan jatuh dalam dosa karena melanggar perintah-perintah Allah. Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus, tidak membiarkan kita berjuang sendiri dengan segala yang kita hadapi, persoalan hidup, dan permasalahan lainnya. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita. Yang menarik di sini adalah Yesus memberikan kepada kita Ekaristi. Ekaristi merupakan warisan Yesus untuk para muridnya dan untuk kita, gerejanya. Ekaristi adalah sakramen kehidupan. Ekaristi adalah puncak dan sumber seluruh liturgi gereja. Artinya, seluruh hidup kita
kita arahkan kepada Ekaristi. Kita bawa seluruh pergulatan kita, pergumulan kita ke dalam sakramen Ekaristi. Dari Ekaristi itulah mengalir rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Ketika kita mengatakan amin, dan setiap kita menyebut Tuhan dan darah Kristus itu, berarti kita mengiyakan, kita percaya, kita yakin bahwa semua penderitaan Yesus Kristus, demikian juga penderitaan kita, diubah oleh Allah menjadi suatu kehidupan baru. Allah memberikan daya hidup kepada Yesus Kristus karena Yesus setia dalam pergumulannya, dalam beriman kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita percaya dan yakin bahwa apapun yang kita rasakan dalam hidup, seluruh perjuangan pergumulan kita, kalau kita serahkan dalam Ekaristi Kudus, kita satukan dalam kurban Kristus, maka kita akan memperoleh suatu daya hidup yang baru. Tuhan Yesus telah memberi contoh dan membuka jalan untuk kita pengikutnya. Maka kita juga akan menerima berkat yang sama. Beban apapun yang Anda rasakan, yang kita rasakan, keresahan, kebimbangan, kegalauan, bahkan ketakutan dalam hidup, bawalah itu semua dalam Ekaristi Kudus. Semoga melalui sakramen Ekaristi, karena itulah kekuatan kita sebagai umat beriman semakin dikuatkan. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena sakramen Ekaristi yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Putramu. Kami semakin kuat dalam iman, dalam hidup kami sehari-hari. Buatlah kami setia merayakan sakramen Ekaristi dan mengambil kekuatan dan menghayatinya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.